Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kenal dengan CLAD? Ya, itu adalah sebuah nama Trojan GDI yang berbahaya. Dan pada video kali ini, saya memiliki sampelnya. Kita lihat dulu dari readme-nya. Ini adalah CLAD virus versi yang kedua. Diciptakan oleh Clattertech sesuai dengan namanya. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya lebih kenal dengan nama Cyber Soldier. Ya, Cyber Soldier adalah channel YouTube yang suka ngebahas virus dan dia juga menciptakan virus. Namanya adalah CLAD. Clattertech ini adalah nama lainnya dari Cyber Soldier. Oke, sekarang kita akan langsung coba saja. Tapi sebelumnya kita lihat dari propertiesnya, ukurannya 1,8 MB. Ya, lumayan kecil lah. Dengan copyright 2020, terus juga product versionnya 1. Tapi ini adalah CLAD versi yang kedua ya. Kita langsung lihat saja deh, saya menggunakan Windows 7, kira-kira apa yang akan terjadi dengan virusnya. Ini adalah community creation, jadi pastinya akan ada peringatan. Jadi ini adalah virus yang justru memperingatkan kepada teman-teman kalau teman-teman lagi ngejalanin virus. Tenang, ini adalah community creation, sengaja diciptakan hanya untuk iseng, kadang-kadang seperti itu gitu ya. Kita langsung yes saja, dan pasti akan ada jendela peringatan 2 kali. Kita yes lagi dan apa yang akan terjadi. Oke, kamu sudah terinfeksi oleh clad.exe. Please wait for payload. Oke, payloadnya katanya akan mulai sebentar lagi. Apakah betul? Kita coba tunggu. Dan sepertinya kalau misalnya kita lihat, biasanya ya, virus community creation, task manager-nya di disable. Tapi di sini, oke. Benar, langsung di disable ya. Dan tiba-tiba langsung restart, langsung refresh sendiri PC kita. Entah kenapa ini. Apakah di sini kita sudah mulai payloadnya? Sepertinya kalau misalnya kita lihat di sini masih normal-normal saja sih. Tapi kita lihat ikonnya sudah mulai X dan sudah ada LMVAO. Alias mungkin lebih advance dari LOL gitu ya. LMFAO, saya nggak tahu gitu ya. Artinya apa gitu. Oke. Mulai tulisan-tulisan yang kayaknya nggak aman untuk dibaca deh. Oke, mulai tulisan-tulisan yang sepertinya tidak bisa untuk dibaca gitu ya. Tapi tiba-tiba kita mendatangkan ada file seperti ini, yang dimana semua ikonnya itu akan seperti ini. Yeah boy, ini mungkin meme gitu ya. Tapi semua ikonnya dikasih silang. Mau icon apapun itu kasih silang. Dan teman-teman sudah dengar ya, ini adalah suara kompilasi dari error Windows atau mungkin suara dari peringatan atau segala macam yang sengaja dibunyikan oleh si virusnya. Taskbar langsung hilang. Oke, taskbar langsung hilang. Pencet tombol Windows masih bisa, tapi taskbarnya hilang. Kita klik kanan di taskbarnya sini, oke. Taskbar memang dihilangkan. Ternyata memang dihilangkan. Control Shift Escape nggak bisa. Task Manager di disable. Kalau kita kontrol, oke, mulai langsung icon muncul. Kalau kita coba kontrol alt delete, masih bisa, aman. Kontrol alt delete tidak akan terpengaruh. Ini sistem ya, jadi nggak akan mungkin bisa di override oleh si virusnya. Tapi yang jadi masalah adalah kira-kira ini semematikan apa atau semerusak apa. Yang sudah pasti ini virus memang akan merusak, tapi separah apa itu yang akan menjadi pertanyaan. Biasanya, virus community creation akan menghancurkan master boot record. Kita lihatlah sekarang. Oke, tampilannya sudah mulai kayak layer-layernya ini dari screenshot yang ada yang mungkin di-invert, ada yang mungkin di-crop doang, dan tiba-tiba mulai di seperti ini kan. Yang dimana tampilannya itu agak nyelow ya di sini ya. Jadi, dia itu temponya konstan. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka ngelihat virus memes gitu ya. Itu adalah virus yang awalnya memang dia si payloadnya tuh pelan, tapi lama-kelamaan jadi ngebut. Tapi kalau di sini kita lihat nih ya sampai sedetik ini gitu ya, sampai detik ini si virusnya ini kayak slow gitu ya, jalannya tuh konstan terus gitu ya. Oke, ini mulai ada tulisan seperti ini, tulisan yang sepertinya aduh mulai nggak bisa enak dibaca. Kalau kita buka recycle bin juga ini nggak bisa, ketutup semuanya oleh layernya gitu ya. Tombol Windows, oke, tombol Windows bisa, tapi uniknya di sini walaupun kita mungkin klik kanan segala macam tuh, dia layernya nggak bisa ke-reset loh. Coba kita Ctrl Alt Delete. Biasanya kalau Ctrl Alt Delete kayak gini, si layernya akan langsung ke-reset. Ini nggak sama sekali ke-reset layernya. Berarti ini layer fix ya, yang dimana dia bener-bener meng-override dari si desktopnya.
gitu. Dan oke, tampilannya sejauh ini masih seperti ini. Masih ya seperti ini gitu ya, hanya bisa melihat dari pertunjukan virusnya. Ini luar biasa, sudah seperti ini tampilannya. Yang pasti kalau teman-teman mungkin nggak ngerti sama virusnya, pasti ini sudah panik dan saya sangat wajar sekali kalau teman-teman sudah panik. Tapi tenang, virus seperti ini tidak akan beredar luas, tidak akan bisa menyebar lewat RDP atau lewat flash disk atau tiba-tiba berjalan sendiri, nggak mungkin. Community creation semua virusnya pasti harus dijalankan 2 kali, seperti itu. Oke, LMAO muncul lagi seperti ini dan oke. Oke, agak nge-freeze ya visi saya. Agak nge-freeze nih, saya nggak bisa pencet OK di sini tuh. Karena kenapa? Karena mungkin ini virusnya membuat usage RAM-nya sampai penuh gini tuh. Saya udah nggak bisa ngeklik apa-apa lagi nih di sini. Oke, udah nggak bisa lagi. Oke, kita pencet OK. Oh, masih bisa. Tadi mungkin nggak bisa karena sudah mulai ketutup sama layernya. Mungkin seperti itu. Dan kalau saya pengen lihat usage RAM-nya sih sebenarnya. Apakah penuh atau tidak. Tapi sayangnya tidak bisa dibuka di sini. Task Manager-nya. Tombol Windows masih bisa. Kita buka kalkulator misalnya di sini. Kalkulator udah nggak bisa kelihatan. Alt F4 masih bisa ternyata ya. Oke, kalau misalnya kita buka lagi, ini kalkulator masih bisa, cuman kita nggak bisa close aja. Kalau WinTab, WinTab ternyata masih bisa ya. Ini Windows 7 ya, WinTab-nya bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang ingat ya, Windows 7 gitu ya. Kalau kita kontrol Alt F4 baru dia ke close. Oke, seperti ini dan ini ada CLUD size. Oke, ini layernya ya. Layernya ternyata bisa di Alt F4 ya. Bisa ternyata ya. Desktopnya seperti ini, LMAO-nya kita Alt F4. Tuh. Oke, terus Alt F4 lagi. Oke, CLUD size mulai muncul lagi dan oke. Oh. Ternyata layernya itu sistemnya bisa di seperti ini kan? Berarti ini unik ya. Coba kita Winde. Bisa loh. Oh, saya baru tahu ternyata. Kalau CLUD itu ternyata seperti ini. Tuh. Pas kita ke sini baru. Oke, virus detected. CSRSS. Ini CSRSS kok dianggap virus ya? Padahal ini adalah client server runtime process. Nggak akan mungkin dong ya. Ini adalah sistem yang penting banget gitu. Oke. CLUD explosive sudah mulai out of memory. Oke, saya sudah menebak ya. Kalau ini akan membuat RAM saya usage penuh dan tiba-tiba langsung black screen. Oke. Black screen langsung tiba-tiba desktopnya hitam tapi masih jalan. Tuh. CLUD explosive-nya kosong, tapi desktop, desktop udah nggak bisa dipencet ya. Alt F4 nggak bisa. Nggak bisa juga. Sudah deh seperti ini. Control Alt Delete masih bisa ya. Cuman dari si ininya virusnya itu out of memory. Nggak tahu kenapa tiba-tiba out of memory. Saya curiga memang RAM-nya kayaknya dipenuhin sama dia. Soalnya tadi saya sudah ada kecurigaan seperti itu. Tapi masih ada suara. Sedikit-sedikit. Ya, masih ada suara sedikit-sedikit, tapi ini RAM-nya sudah struggling. Sudah penuh gitu ya, karena dia sedikit demi sedikit akan memenuhi RAM-nya gitu. Oke, tuh. Seperti ini. Tiba-tiba tulisan seperti ini, tulisannya nggak bisa dibaca sebenarnya. Terus Winde nggak bisa, WinM juga nggak bisa. Kita WinTab, WinTab bisa, dan ini sudah mulai penuh semuanya gitu ya. Tiba-tiba langsung black screen seperti ini. Sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang kita akan coba untuk langsung restart saja, karena ini sepertinya akan black screen terus seperti ini. Kita Ctrl Alt Delete dan kita pakai menu restart di sini ya. Kita akan restart secara proper saja. Kita restart. Apa yang akan terjadi? Oke, kita force aja restart, kita yes, dan apakah bisa ini untuk di closing program? Apakah bikin blue screen atau enggak? Kalau di memes, kalau kita langsung tiba-tiba meng-force close, itu akan udah otomatis langsung blue screen. Tapi kalau di sini kita nggak tahu nih ya, apakah bisa atau enggak nih. Dan ini sudah mulai nge-lag banget. Mulai nge-lag banget. Sampai-sampai saya tidak bisa pencet lagi ini. Apakah saya harus terpaksa hard resetnya? Ya, ini kayaknya udah nggak bisa nih ya. Sama sekali udah nggak bisa. Oke, saya akan coba untuk hard reset aja. Karena ini sudah bener-bener nggak bisa untuk dipencet lagi.
Kita hard reset. Dan kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, kita coba. Masih bisa loh ternyata. Kita coba start Windows normally. Unik ya. Coba. Kita coba dulu masuk ya. Dan oke, langsung blue screen. Unik sekali ya. Jadi ini adalah sebuah virus yang tidak menghapus master boot record atau tidak merusak atau tidak mereplace master boot recordnya. Tapi justru hanya membuat Windows itu booting, tapi setelah booting hanya sedetik atau 2 detik langsung blue screen seperti ini. Jadi ini kayaknya dirusaknya itu tidak sampai level master boot recordnya, tapi hanya sistem operasinya saja. Coba, saya akan coba untuk hard reset lagi. Apa yang akan terjadi? Apakah masih sama atau tiba-tiba ini kita coba start Windows normally? Setelah ini langsung blue screen nih. Bener, blue screen. Langsung blue screen dengan stop kode seperti ini. Ya, ini adalah sebuah virus yang unik. Ya, ini adalah CLAD versi 2 ya. Beda dengan yang CLAD versi 3, versi 4, versi 666 itu beda. Ya, teman-teman kalau misalnya penasaran dengan versi itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, coba teman-teman cek di kolom deskripsi. Saya sudah pernah buatkan ya CLAD yang versi yang lebih barunya daripada yang versi 2 ini. Jadi yang versi 2 ini hasilnya adalah bikin blue screen. Sama seperti baju saya biru dan ini juga ternyata blue screen juga seperti itu ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Virus ini mematikan? Ya, memang mematikan. Tapi hanya merusak sistem operasi, tidak merusak file teman-teman, dan tidak merusak master boot record teman-teman. Jadi, kalau teman-teman menemukan virus ini dan tidak sengaja gitu ya. Kayaknya sengaja sih ya. Mungkin nggak akan mungkin kalau tidak sengaja. Tidak sengaja untuk membuka virus ini dan virusnya ternyata merusak komputer, tenang. Ini masih bisa diinstal ulang tanpa harus kehilangan semua file teman-teman. Gitu. Seperti itu ya. Jadi masih sedikit aman. Sedikit doang sih ya. Walaupun tetap bikin blue screen. Dan nggak bisa masuk ke dalam Windows. Dan ini bahkan blue screen-nya permanen. Nggak bisa kayak tiba-tiba restart sendiri. Nggak bisa. Hanya seperti ini saja. Ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.